Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yumi, mari silakan masuk. Silakan duduk ya. Yumi, gimana nih tadi perjalanannya? Apakah lancar atau mungkin nyasar, macet barangkali? Iya Mbak, tadi saya perjalanan dari rumah mau ke sini tuh mengalami kemacetan pas di persimpangan itu. Nah terus saya coba cari jalan alternatif, tapi malah muter-muter Mbak, jadi agak telat ke sini. Mohon maaf ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa kok. Jadi agak muter-muter dulu ya sebelumnya ke sini. Barangkali ini rapi kayak gini, apakah ada acara atau bagaimana ini? Ini nanti saya mau ada acara Mbak. Oh iya. Oh iya Mbak, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya ya Mbak ya. Saya yang kemarin menghubungi Mbak untuk pertemuan hari ini. Nah saya tuh jadi gini Mbak, ada masalah. Terus saya coba cerita sama teman saya, terus teman saya nyaranin untuk menghubungi Mbak. Jadi saya mau minta tolong sama Mbak dan untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah saya. Saya bergantung banget sama Mbak. Oke, baik. Sebelumnya Mbak ucapkan terima kasih banyak kepada Yumi karena Yumi udah percaya gitu sama Mbak ya buat menceritakan masalah Yumi. Akan tetapi perlu Mbak luruskan ya di sini sebelum sesi konseling dimulai, bahwasanya tugas Mbak di sini sebagai konselor bukan sebagai pencari solusi atau memecahkan masalah ataupun bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah yang Yumi hadapi. Akan tetapi Mbak di sini hanya bertugas untuk membantu serta mengarahkan Yumi agar Yumi bisa memecahkan permasalahan Yumi sendiri seperti itu. Terkait tentang keputusan bagaimana dan seperti apa, Mbak kembalikan sepenuhnya Yumi yang ambil seperti itu. Iya Mbak. Sebelumnya Mbak, ini kayaknya saya nggak bisa lama untuk konsultasi ini. Soalnya nanti jam 2 siang saya mau ada acara Mbak. Oh iya, nggak apa-apa Yumi, nggak apa-apa, tentu saja bebas aja ya. Kita maksimalkan untuk pertemuan kali ini. Kalau memang dirasa cukup, alhamdulillah ya satu pertemuan cukup, masalah bisa terselesaikan. Tapi kalau memang dirasa perlu adanya pertemuan yang lain, bisa kita jadwalkan ulang untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu ya Yumi. Iya. Baik, untuk kali ini sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita ucapkan membaca bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana ya ini? Jadi gini Mbak. Ya, gimana? Bingung saya. Nggak apa-apa ya. Kalau memang masih grogi mungkin karena baru pertama kali ya, mungkin bisa sambil relax, tarik nafas, buang nafas terlebih dahulu, lalu ceritakan permasalahannya secara perlahan aja, relax aja ya, santai. Jadi gini Mbak, saya kan cukup lama bekerja ya di bidang yang berkutat dengan berkas-berkas. Nah, jadi kan tidak begitu mengharuskan saya berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Nah, terus tidak lama kemudian saya dipindahkan ke bagian yang terjun ke lapangan langsung dan mengharuskan saya berkomunikasi dengan banyak orang. Di situ saya awalnya kaget, nervous, ingin nolak, tapi saya coba menjalankan dulu kan ya. Setelah saya menjalankan tugas, beberapa hari kemudian saya selalu ada kendala dalam berbicara di depan banyak orang. Saya selalu nervous, gugup, terus saya jadinya banyak kesalahan gitu. Terus saya ditegur sama atasan, jadinya kan nambah beban pikiran bagi saya. Ditambah lagi saya harus bertanggung jawab atas kesalahan yang saya buat. Itu gimana Pak? Itu berarti Yumi di sini posisinya merasa bingung gitu ya. Nah, kalau Mbak boleh tahu kebingungan yang dimaksud di sini itu bingung dalam hal apa gitu? Saya bingung sebenarnya tuh, saya tuh nggak punya bakat apa belum terbiasa gitu Pak. Dari kesalahan yang Yumi dapatkan itu, Yumi bingung ya atas hal tersebut tadi antara keduanya. Nah, kalau Mbak boleh tahu sebelum Yumi terjun di dunia pekerjaan, mungkin waktu SMA dulu, apakah Yumi sudah pernah dapat pengalaman tentang berbicara di depan umum, mungkin mengikuti organisasi atau eskul barangkali? Waktu
SMA saya pernah ikut organisasi pramuka. Nah di situ ada event sekolahan mengharuskan saya jadi tutor atau pembimbing untuk adik kelas. Dan di situ saya dapat apa ya, kepercayaan diri lebih aja gitu loh. Terus saya bisa berbicara dengan leluasa, terus saya bisa coba masuk ke dunia mereka gitu kan, nggak ada hambatan sama sekali. Baik, jadi Yumi sudah pernah ada pengalaman berarti ya berbicara di depan umum. Nah, dari kebingungan yang telah Yumi dapatkan tadi, dari antara dua hal, antara nggak punya bakat atau memang karena belum terbiasa. Lalu ketika Mbak tanya apakah Yumi punya pengalaman, ternyata justru pernah punya pengalaman berbicara di depan umum. Nah, artinya dari kebingungan yang telah Yumi rasakan tuh, itu artinya Yumi mengalami hal apa tuh? Berarti itu nervous aja gitu ya, sehingga menghambat pekerjaan Yumi gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi dari dua kebingungan yang Yumi rasakan itu, antara Yumi itu sebenarnya nggak punya bakat atau memang karena belum terbiasa karena nervous aja. Ternyata Yumi itu ya karena memang belum terbiasa aja, karena kan masih baru-baru ini ya dipindahkan ke bagian yang baru itu. Jadi karena belum terbiasa, akhirnya Yumi melakukan banyak kesalahan seperti itu. Jadi gimana ya Mbak? Padahal saya sudah mencoba setiap kali mau presentasi atau mau berbicara depan banyak orang, saya tuh nenangin diri saya sendiri dulu gitu ya, biar saya tuh nggak ada kendala dalam berbicara gitu. Oke. Sekarang Mbak mau tanya terlebih dahulu. Apakah Yumi punya seseorang yang dijadikan sebagai inspirasi atau model sebagai bentuk utamanya ya, sebagai orang yang bakal ditiru oleh Yumi untuk bisa berbicara di depan. Nah, kalau Mbak sendiri kan biasanya suka mencontoh Mbak Najwa Shihab, yaitu kan beliau ketika berbicara di depan umum itu sangat tegas, terus juga mudah dimengerti gitu. Apakah Yumi punya tokoh seperti itu? Kalau Yumi suka sama Herjunot Ali. Dia itu kalau ngomong pantang gitu, terus apa ya, langsung ngena ke poin-poinnya gitu. Terus dia tegas, terus simpel tapi langsung intinya maknanya, dia nggak berbelit-belit gitu. Oke, berarti Yumi punya satu orang yang bisa dijadikan sebagai model, yaitu Herjunot Ali. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan Yumi coba contoh atau tiru tuh, bagaimana Herjunot Ali itu menyampaikan kata demi katanya, menyampaikan pembicaraannya di depan banyak orang, di depan halayak umum, itu bisa Yumi tiru, bisa menginspirasi Yumi, bisa memotivasi Yumi agar ketika nanti di pekerjaan Yumi bisa berbicara di depan umum tanpa nervous. Gimana? Iya sih Mbak, saya setiap kali lihat Herjunot Ali nih ya, saya nih gimana sih cara dia bisa kayak gitu, terus wawasannya luas gitu gimana. Saya coba catat-catat gitu kan poin-poin dia, terus pola dia berbicara gitu kan, biar saya tuh bisa dapat apa ya, tips gitu, biar saya juga bisa melakukan apa yang Herjunot Ali lakukan gitu. Oke, bagus sekali. Justru itu menambah poin penting dalam permasalahan ini ya. Jadi untuk memecahkan masalahnya, Yunus sudah bagus tadi, sudah mencatat hal-hal yang penting untuk dilaksanakan, untuk ditiru dari model yang telah Yuni tentukan tadi, khususnya yaitu Herjunot Ali. Nah, dari catatan itu, poin-poin itu bisa Yuni lakukan dengan latihan berbicara di depan umum. Itu bisa Yuni lakukan tuh, latihan di dalam kamar, bisa menghadap kaca sambil direkam mungkin ya untuk video. Coba berulang kali latihan berbicara, bagaimana cara Herjunot Ali bicara, bisa dikombinasikan juga tentang ciri khas dari Yumi sendiri. Terus untuk videonya nanti juga kan bisa dipatok bagaimana itu video bisa dijadikan untuk bahan evaluasinya Yumi sendiri, seperti itu. Terima kasih ya Mbak ya atas sarannya, nanti saya mau coba di rumah Mbak. Oh iya Mbak, Mbak kan udah ngasih aku tips ya Mbak, tapi gimana kalau tips itu tuh gak mempan buat aku gitu Mbak? Oke, Yumi, mungkin Yumi berpikiran seperti sudah melakukan latihan misalnya, tapi ternyata takutnya ketika di pekerjaan nanti justru malah kembali nervous gitu ya. Nah, begini saja, bagaimana kalau misalkan Yumi melakukan
berbicara dengan diri sendiri, seperti menyemangati diri sendiri. Kayak yang kayak gini loh. Baik, oke Yumi, Yumi pasti bisa berbicara di depan banyak orang. Yumi pasti bisa melakukan penyuluhan atau presentasi yang akan Yumi lakukan. Yumi pasti semangat, ayo Yumi pasti bisa, tidak apa-apa Yumi melakukan kesalahan. Itu sebagai bentuk pembelajaran bagi Yumi. Jadi hal-hal yang menyemangati diri sendiri seperti itu sebagai bentuk agar pikiran positif itu ya menguasai kita, bukan justru pikiran negatif seperti itu. Apakah Yumi mau mencobanya? Boleh Mbak. Yumi coba ya. Ya. Oke. Yumi lupakan kesalahan yang pernah Yumi buat, jadikan itu pelajaran. Yumi bisa. Ya, keren, hebat sekali. Terus lakukan penyemangatan terhadap diri sendiri atau pembicaraan itu terhadap diri sendiri secara berulang, karena sesungguhnya kan ketika kita melakukan sesuatu, kalau pikiran positif, energi positif yang menguasai kita juga tentunya bakalan semangat dan insya Allah kegiatan tersebut bakal lancar ya Yumi. Jadi terus lakukan secara berulang kali, dilakukan ketika pikiran negatif itu muncul, lakukan seperti itu lagi, lakukan insya Allah bakal terbiasa lama-kelamaan juga. Makasih Mbak atas tipsnya ya Mbak. Mbak, namanya juga manusia ya Mbak ya. Gimana kalau sewaktu-waktu overthinking itu datang lagi gitu? Oke, ya benar banget memang. Kadang overthinking itu nggak bisa kita tebak ya bagaimana datangnya itu. Mungkin bisa kita siasati ketika Yumi suatu waktu mau bekerja, sudah berlatih, sudah melakukan penyemangatan terhadap diri sendiri, tapi ternyata overthinkingnya tiba-tiba muncul tuh. Nah, Yumi bisa melakukan sebuah kejutan untuk menyadarkan diri sendiri, bisa dengan nepuk pipi secara perlahan atau dengan cubitan, tapi perlahan aja ya, nggak usah terlalu sakit karena kan cuma sebagai bentuk kesadaran aja seperti itu. Jadi ketika misalnya sudah mau beberapa menit lagi nih mau tampil, justru malah overthinking lagi nih, Yumi bisa kayak yang cubit, ayo Yumi, sadar Yumi, ini udah mau tampil, Yumi pasti bisa, Yumi bisa menjalani hari ini, bisa melewati hari ini, dan bisa semangat lagi. Seperti itu, mungkin bisa dicoba. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Apakah pertemuan kali ini sudah dirasa cukup atau bagaimana? Sudah Mbak, alhamdulillah. Jadi ini ya Mbak, berarti kesimpulan percakapan kita tuh sebenarnya Yumi itu bukan gak punya bakat, tapi Yumi belum terbiasa gitu ya Mbak. Terus Yumi harus banyak berlatih, terus Yumi harus sering-sering motivasi diri, nyemangatin diri sendiri biar gak overthinking gitu. Terus Yumi bakal terus belajar, terus coba nonton Herjunot Ali terus biar dapet tipsnya, terus memperlancar bicaranya Yumi, terus Yumi menambah wawasan lebih luas lagi, pembendaharaan kata Yumi bertambah gitu ya Mbak. Ya benar sekali. Jadi ya tadi apa yang disimpulkan Yumi itu benar ya tentang percakapan kita kali ini. Alhamdulillah, jika memang dirasa Yumi sudah paham tentang permasalahan ini, itu artinya Yumi sudah bisa mengambil tindakan apa yang harus dilakukan agar permasalahan ini bisa cepat terselesaikan begitu ya. Mari kita tutup secara bersama-sama. Barangkali Yumi ada keperluan kan ya, tadi mau ada keperluan. Pertemuan konseling kita kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Yumi sudah mau bercerita. Semoga permasalahannya bisa cepat terselesaikan dan Yumi bisa semangat lagi kerjanya dan juga dilancarkan, mungkin bisa promosi naik jabatan yang lainnya. Ya, amin. Semangat ya Yumi. Terima kasih sudah berkunjung di sini. Terima kasih Mbak.